Hai teman-teman, di video kali ini saya akan membahas materi tentang wawasan dasar pengelolaan pendidikan dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan. Baiklah teman-teman, yang pertama kali saya akan membahas tentang konsep dasar pengelolaan. Menurut Hussein Usman, kata pengelolaan merupakan hasil terjemahan dari bahasa Inggris yaitu manajemen. Sedangkan dalam bahasa Latin yaitu manager yang berarti melakukan. Sedangkan menurut Oteng Sutisna, pengelolaan pendidikan berasal dari kata manajemen. Sedangkan istilah manajemen sama artinya dengan administrasi. Maka dapat diartikan pengelolaan pendidikan sebagai upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan. Jadi teman-teman, pengelolaan pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya pendidikan mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Itulah yang pertama, konsep dasar pengelolaan. Yang kedua, fungsi dan prinsip pengelolaan pendidikan. Di dalam fungsi dan prinsip pengelolaan pendidikan, ada yang namanya pengambilan keputusan. Langkah-langkah pengambilan keputusan yang pertama, menentukan masalah. Yang kedua, menganalisa situasi. Yang ketiga, mengembangkan alternatif kemungkinan. Yang keempat, menganalisa alternatif kemungkinan. Yang kelima, memilih alternatif yang paling mungkin. Itulah dari langkah-langkah pengambilan keputusan. Lalu, ada yang namanya merencanakan. Langkah-langkah merencanakan, yang pertama, mengkaji kebijakan relevan. Yang kedua, menganalisis kondisi lembaga. Yang ketiga, merumuskan tujuan pengembangan. Yang keempat, mengumpulkan data dan informasi. Yang kelima, menganalisis data dan informasi. Yang keenam, merumuskan dan memilih alternatif program. Yang ketujuh, menetapkan langkah-langkah kegiatan pelaksanaan. Itulah langkah-langkah dari merencanakan. Lalu, ada mengorganisasikan. Mengorganisasikan adalah proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil. Membebankan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya dan mengalokasikan sumber daya serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Itulah dari pengertian dari mengorganisasikan. Lalu ada mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan adalah menyalurkan informasi, ide, penjelasan, perasaan, pertanyaan dari orang yang satu kepada orang lain atau dari kelompok yang satu kepada kelompok yang lain. Kemudian ada namanya mengkoordinasikan. Mengkoordinasikan menurut George R. Terry adalah menempatkan semua anggota dari kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi. Itulah kata dari George R. Terry. Lalu ada yang namanya mengawasi. Mengawasi adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya. Itulah pengertian dari mengawasi. Lalu ada juga yang namanya mengevaluasi. Mengevaluasi atau menilai merupakan seperangkat kegiatan yang dapat menentukan baik tidaknya program-program
atau kegiatan-kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Yang ketiga, materi dari wawasan dasar pengelolaan pendidikan ada namanya pendekatan-pendekatan dalam pengelolaan pendidikan. Di dalam pendekatan dalam pengelolaan pendidikan, yang pertama ada pendekatan organisasi klasik. Pendekatan organisasi klasik adalah gerakan manajemen ilmiah yang dipelopori oleh Frederick Taylor, seorang yang memiliki latar belakang dan pengalaman sebagai buruh juru ketik, mekanik, dan akhirnya berpengalaman sebagai kepala teknik di tahun 1856 sampai 1915. Itulah yang pertama. Yang kedua, pendekatan hubungan manusia. Pendekatan hubungan manusia adalah gerakan yang lahir dan berkembang sebagai reaksi terhadap pendekatan organisasi klasik. Pendekatan hubungan manusia dipelopori oleh Mary Parker Follett pada tahun 1868 sampai 1933. Orang yang pertama kali mengenal pentingnya faktor-faktor manusia dalam administrasi. Yang ketiga, sekaligus terakhir, pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku dalam administrasi adalah menggabungkan antara hubungan sosial dengan struktur formal dan menambahkannya dengan proporsi yang diambil dari psikologi, sosiologi, ilmu politik, dan ekonomi. Dan pendekatan ini dipelopori oleh Chester E. Bernard pada tahun 1886 sampai 1961. Dan beliau memiliki buku yang bernama Functions of the Executive pada tahun 1938. Nah, jadi teman-teman, itulah pembahasan dari materi wawasan dasar pengelolaan pendidikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.